mengenai materi ekosistem. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ekosistem, yang kedua jenis-jenis ekosistem, dan yang ketiga komponen-komponen penyusun ekosistem. Tetapi sebelum mulai nih, di sini saya mau bertanya kepada kawan-kawan, ada yang tahu nggak pengertian ekosistem itu apa? Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Agar kawan-kawan tahu, yuk kita simak video dan penjelasan berikut ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem ini terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pertama, individu makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak memiliki hubungan antara sesamanya. Individu juga satuan makhluk hidup tunggal, misalnya seorang manusia, seekor hewan, dan sebatang pohon. Kedua, populasi merupakan sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup dalam suatu wilayah yang sama, dan kurun waktu yang sama pula. Ketiga, komunitas merupakan seluruh populasi yang menempati tempat yang sama, misalnya dalam suatu komunitas kebun, terdapat populasi pohon kelapa, populasi mangga, populasi rumput teki, populasi cacing, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih kepada kawan-kawan. Kawan-kawan ada yang tahu nggak ekosistem itu terbagi berapa jenis? Ya, betul sekali. Ekosistem itu terbagi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membahasnya secara satu persatu. Simak terus ya. Ini pertama, saya akan membahas mengenai ekosistem alami. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia dan diciptakan oleh Tuhan. Contoh dari ekosistem alami ini ada laut, ada sungai, ada hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia atau ekosistem yang ada campur tangan manusia di dalamnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Adapun contoh dari ekosistem buatan ini ada akuarium, ada sawah, ada kolam, ada bendungan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kawan-kawan ada yang tahu nggak komponen-komponen apa saja yang menyusun ekosistem? Ya, betul sekali. Komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu ada dua. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen biotik terlebih dahulu ya. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, mikroba, dan bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan dan akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, di sini teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Kira-kira apa saja ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Ada 3, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer. Baiklah kawan-kawan, di sini kita akan
membahas produsen terlebih dahulu. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Pada gambar rantai makanan yang ada di atas, produsen di situ adalah tumbuhan hijau. Kenapa tumbuhan hijau? Karena tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Pada gambar rantai makanan tersebut, kita dapat melihat ada 3 konsumen di situ, yaitu ada tikus, ada ular, dan ada elang. Tikus di situ merupakan konsumen tingkat pertama, di mana tikus ini nantinya akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Pada gambar tersebut, konsumen tingkat keduanya adalah ular, dan ular ini nantinya akan dimakan lagi oleh konsumen tingkat ketiga, yaitu elang. Dan yang ketiga ada decomposer. Decomposer atau pengurai merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Pada gambar dapat kita lihat ada jamur yang berperan sebagai pengurai. Sebetulnya bukan jamur saja yang bisa berperan sebagai pengurai, tetapi bakteri juga bisa. Jadi nantinya makhluk hidup yang sudah mati akan diuraikan oleh decomposer ini. Oke kawan-kawan, berarti kawan-kawan semua sudah paham dong apa yang dimaksud dengan produsen, konsumen, dan decomposer. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki komponen biotik dalam ekosistem terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Terus untuk penjelasannya, yuk kita simak sama-sama. Di sini pertama kita akan membahas mengenai komponen autotrof. Teman-teman semua ada yang tahu nggak autotrof itu apa? Ya, betul sekali, autotrof itu berarti bisa membuat makanan sendiri. Berarti komponen autotrof merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan, fitoplankton, ganggang, lumut, dan tumbuhan paku. Gambar di atas merupakan gambar yang saya berikan contoh. Itu merupakan ekosistem sawah. Dalam ekosistem sawah tersebut kita dapat melihat bahwa yang berada di tropik pertama itu ada pohon dan tumbuhan hijau. Kenapa mereka berada di tropik pertama? Karena pohon dan tumbuhan hijau itu bisa membuat makanan sendiri, sehingga mereka bisa menjadi konsumen. Nah, kawan-kawan, sekarang coba perhatikan dan pahami gambar yang telah saya buat di atas. Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa itu merupakan gambar dari ekosistem sawah. Dalam gambar tersebut, terdiri dari beberapa trofik ataupun tingkatan, di mana dari penjelasan tadi kita dapat melihat bahwa pada tropik pertama itu ada pohon dan tumbuhan hijau. Tropik pertama itu berperan sebagai produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri. Pada tropik 2 ataupun konsumen tingkat 1 ada tikus, belalang, dan ulat yang merupakan hewan herbivora dan omnivora. Kenapa tikus, belalang, dan ulat termasuk konsumen tingkat 1? Ya, betul, karena mereka cuma memakan rumput atau padi.
Kemudian ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari katak dan ayam. Kenapa katak dan ayam termasuk konsumen tingkat 2 ya kawan-kawan? Ya, karena katak memakan hewan herbivora seperti belalang, sedangkan ayam memakan hewan omnivora atau herbivora yaitu ulat ya kawan-kawan. Sampai di sini paham kan? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada konsumen puncak ataupun konsumen tingkat 3 yang terdiri dari karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora seperti ular dan elang. Dan yang terakhir ada dekomposer ataupun pengurai. Biasanya ada jamur dan bakteri, yaitu tugas mereka menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu komponen heterotrop. Heterotrop itu sendiri artinya adalah tidak bisa membuat makanannya sendiri, berarti dia bergantung kepada makhluk hidup lain. Jadi komponen heterotrop itu merupakan organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Komponen ini terdiri dari beberapa tingkatan ya kawan-kawan. Adapun tingkatan yang pertama yaitu konsumen tingkat 1, terdiri dari hewan herbivora dan omnivora. Selanjutnya konsumen tingkat 2, terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya konsumen tingkat 3, terdiri dari hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Dan yang terakhir dekomposer atau detrivator, yaitu sebagai pengurai. Biasanya yang berperan sebagai dekomposer ini adalah bakteri dan jamur. Nah, gimana kawan-kawan, sudah mengerti belum mengenai komponen biotiknya? Kalau sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari fisis dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Adapun contoh dari komponen abiotik ini adalah ada air, udara, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Jadi itu merupakan komponen abiotiknya. Nah, gimana kawan-kawan? Pembelajaran hari ini seru kan dengan materi ekosistem. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya berharap kawan-kawan semua memahami apa yang saya jelaskan. Kalau begitu, saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.